S1 kita 4 tahun. Tapi ada beberapa program yang kita bisa combine, di mana gelarnya itu nanti adalah Master of Arts, padahal dia levelnya S1. Kalau misalnya gelombang 1 itu bukan dikhususkan, tapi diusahakan orang-orang yang IPK-nya di atas 3,5. Saya bisa dibilang saya sedikit mendukung kabur aja dulu, tapi kaburnya kuliah dulu di University of Glasgow. Programnya tepat, ya kan? Tetap kita merah putih, karena kita harus yakin bahwa Indonesia emas di tahun 2045. Selamat datang di Kapok. Harus ada Biar belajar. Wih. Ya. Nah, ini kita Kapten Edupek ini sedang kedatangan tamu yang spesial banget hari ini. Oh, jadi hari spesial. ini ada Pak Alvin Firdaus. Halo Pak Alvin. Halo Mas Sehat, Gilang. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak sehat. Alvin ini merupakan representatif. Role-nya apa sih Pak Alvin kalau di Glasgow? Sebetulnya role saya sih lebih banyak memberikan informasi dulu ya, agar student tuh yakin kalau Glasgow itu menjadi pilihan untuk dia sekolah. Oke. Nah dari situ nanti berkembang lah pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Iya. yang penting dia tahu dulu Glasgow berguna nggak buat masa depan dia gitu loh. Oke. Kalau nggak berguna jangan. Jadi Gitu. prospek student ini bisa nih tanya Pak Alvin buat mengenai kampusnya, mengenai program-program gitu. Boleh bisa? boleh. Silakan Oh. silakan. Dan nanti Pak Alvin akan mengkurasi dokumen mereka gitu nggak sih Pak? Kalau dokumen sih sebetulnya enggak ya, Oh, enggak. kalau dokumen nanti Mas Gilang aja yang ngurusin. Oke, boleh. Gitu. Nanti tolong dibantu karena kalau saya lebih masuk lebih ke rekrutmen prosesnya secara keseluruhan gitu loh. Oke. Jadi kalau yang pengecekan dokumen mungkin kalau emang ada keraguan boleh, tapi untuk secara umumnya silakan dibantu aja. Gitu. Oke, siap. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi Pak Alvin ini adalah rekrutmen Kalau secara title apa sih Pak? kalau title itu International Officer International Officer. dan Partnership gitu loh. Oke. Jadi kalau dibilang di UK Reps itu kita harus bisa semuanya, jadi kayak mirip-mirip kayak Palu Gada lah. Apa lu mau gua ada? Gue bisa gitu ya. Bisa. Oke. Oke, ya. Tuh, jadi kalau teman-teman ada yang mau ngobrol tanya-tanya tentang Glasgow, ke aku dulu ya. Nanti ke aku dulu, nanti ngobrol-ngobrol dulu maunya apa. Nanti kalau memang butuh yang secara deep mengenai program Glasgow nanti bisa dihubungin sama Alvin lah. Betul. Tapi betul. sebelum itu nih Pak Alvin, aku mau tanya nih, sekarang kan University of Glasgow itu kan masuk ke listnya LPDP, listnya Chevening. Itu kenapa sih Pak si University of Glasgow ini itu jadi destinasi yang favorit lah untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia? Oke, sebetulnya sih kita pernah di luar dari LPDP scholarship yang di regular ya, tapi itu cuma 1 tahun. Mungkin itu dikarenakan pada saat itu memang Glasgow lagi banyak untuk aplikasinya, student Indonesia juga banyak. Karena memang untuk masalah living cost-nya kita masuk yang sangat-sangat kompetitif. Affordable. Affordable banget. Karena kan kalau misalnya kita mikir mau sekolah di UK langsung berhubungan dengan kata pound sterling, terkesan kayaknya mahal ya. Iya, karena Poundsterling Langsung di atas dolar kan? Ya di atas dolar, dan pasti kan dikalikan 20.000. Nah, jadi kalau misalnya udah 1.000 sendiri udah kepikir tuh berapa per bulannya. Iya. Nah pada saat itu sebetulnya itu di tahun 2015 sih, 2015-2016 tuh kita bisa lebih mempromosikan bahwa di Glasgow itu bisa hidup di bawah 1.000 pound sterling. Di bawah 1.000 Di sterling. bawah 1.000 pound sterling. Di Dan kota Glasgow sendiri. di kota Glasgow. Padahal kota Glasgow adalah kota yang terbesar di Skotlandia. Kota Iya terbesar dia, walaupun dia bukan ibu kota, Iya. tapi dia kota terbesar. Nah, jadi itu yang mungkin itu yang menjadi magnetnya sih. Kenapa orang mulai mempelajari apa yang dia bisa dapatkan di Glasgow dengan uang yang begitu terbatas. Pada saat itu LPDP juga belum gede-gede amat kan ngasih. Iya. Nah, tapi ternyata dengan banyaknya student, banyaknya juga mungkin dibilang promosi, informasi yang terkini, ya akhirnya Glasgow dilirik untuk kebanyakan orang. Terutama untuk yang LPDP dan Chevening, itu sih cikal bakalnya kayaknya. Oke, Iya. dan sekarang semakin seiring dengan waktu ternyata memang reputasinya juga bagus juga Ya, Pak Alvin ya. alhamdulillah sih kita selalu bertahan di top 100 ranking university. Oke. Ya. Reputasi akademiknya berarti secara global dan UK tuh rankingnya berapa sih Pak? Kalau Sebetulnya ranking sih naik turun ya. Ya, betul, Nah, pasti kita naik pernah turun. di top 50 juga pernah, tapi kita nggak pernah klaim bahwa selalu di top 50. Sekarang di 70 80 aja mungkin untuk sesama Russell Group tuh selalu berlomba ya. Iya. Jadi makanya kita nggak pernah klaim 70 besar di dunia, pas kita bilangnya 100 aja udah oke sih. 100 besar. Iya, 100 besar Wih, gitu. hebat. Gitu.
Nah, kalau tadi kan secara living cost affordable gitu kan dibanding kota-kota lain gitu ya. Berarti kalau aku bilang Glasgow ini kayak Jakarta tapi living cost-nya Jogja gitu Pak ya? Kayak Jakarta mungkin nggak bilang Jakarta sih, tetap kombinasi antara dua kota sebetulnya, Bandung dan Jogja. Oh. Ya, jadi kalau dibilang student city-nya Scotland, ya saya nggak klaim bahwa itu Glasgow, tapi banyak yang bilang dari beberapa student is typical dua kota digabungkan, yaitu Bandung dan Jogja. Kayak gitu. Karena kan misalnya orang mau sekolah, karena kita udah terbiasa dengan kota besar ya. Terutama kan sekarang lagi trennya anak-anak Jaksel tuh. Itu kan mereka nggak bisa jauh dari mall kan. Kadang-kadang mereka tanya tuh, di Glasgow ada mall nggak? Mallnya ada. Gitu. Mallnya juga ada buat kita kongko-kongko di mall tuh bisa tetap bisa. Jadi kayak gitu sih sebetulnya. Tapi ya memang surroundings environment-nya ya lebih ke student city sih, student city. Student city. Dan memang untuk masyarakatnya dia bangga dengan slogan atau tagline-nya mereka adalah People Make Glasgow. People make Glasgow. Jadi mereka sangat-sangat proud dengan keramah tamahannya mereka. Itu sebabnya juga kota Glasgow dinobatkan menjadi the friendliest city in the world 2 kali. 2014 sampai 2021. Nah, itu salah satu juga topik yang menarik untuk dibahas karena biasanya orang-orang tua, bukan orang tua sih, orang tua yang mau mengirimkan ya, orang-orang tua. Orang-orang tua ya. Jadi lebih pingin yang city yang safe dong. Iya, betul. Glasgow bisa jadi pilihan. Oke. Oh, the friendliest city in the world. Ya, itu boleh dicek tuh. Itu boleh dicek. Oke, jadi secara secara kehidupan juga di sana lebih secure, lebih safe gitu. Secure banget. Kalau kehidupan sehari-hari di sana gimana, Pak? Kehidupan sehari di sana, sehari-hari ya karena memang kalau saya ke Glasgow itu saya hidup di dua dunia, di dunia manajemen University Glasgow-nya juga lihat juga kehidupan mahasiswanya gitu. Jadi ada dua sisi selalu. Kalau dari sisi manajemen Glasgow-nya, saya lebih lihat ke cara mereka profesionalismnya. Tapi kalau ke student, bagaimana cara student bisa cope atau bisa adapt dengan keadaan mereka sekolah yang berbeda levelnya mungkin dibandingkan di Indonesia. Itu aja sih. Jadi kebanyakan yang paling menjadi benang merah buat saya adalah student-student dari Indonesia itu agak susah untuk kalau bangun pagi. Gitu, karena kelasnya pagi gitu loh. Nah, itu. Karena kan pada saat ada summer masuk ataupun autumn masuk, kadang-kadang mau pagi sekalipun jam berapa tetap dia kayak mau hujan ya. Mendung, gloomy. Nah, itu yang membuat kita kayak males bangun gitu. Alarm dipencet-pencet walaupun udah di-set berapa banyak. Jadi kayak gitu sih. Oke. Terus berarti kan Pak Alvin kan pegang dari mulai undergrad sampai postgrad gitu kan. Nah, dukungan dari kampus nih Pak buat anak-anak yang let's say kita taruh lah yang undergrad yang baru lulus SMA. Nah, untuk mereka adapt di sana tuh dukungan dari kampus gimana sih Pak? Setelah kalau dibilang dukungan kampus kita yang terbaik juga enggak, karena secara kampus yang mereka ingin merekrut international student, mereka harus siap dengan beberapa aspek yang harus mereka hadapi ya. Terutama masalah ke homesick-kan student-student yang baru berangkat. Jadi kita sangat-sangat concern dengan masalah mental health. Jadi kita punya tuh satu departemen yang besar namanya International Student Support, yang dimana untuk masalah mental health ataupun counseling yang dibutuhkan itu ada di dalamnya. Jadi student memang diharapkan dia bisa mengerti apa sih feature dari universitas selain dia hanya masuk kelas sekolah terus dia dapat degree at the end. Dia harus ngerti tuh apa hal-hal kecil yang bisa menjadi sebuah backup yang menjadikan sebuah ekosistem agar mereka belajar mengajarnya jadi lebih fun buat mereka. Lebih enjoyable. Itu sebenarnya adalah studentnya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah jangan adalah last minute baru kita ngomong sama lecturenya. From the day one kalau emang ada masalah didiskusikan. Dosen di sana sangat open karena mereka lebih suka kita ngomong in the beginning daripada di terakhirnya. Karena masalah semakin di belakang kan semakin mengkerucut untuk tidak bisa diselesaikan dengan cepat kan. Semakin numpuk gitu ya. Semakin numpuk. Jadi saya rasa itu hal yang biasanya international student nggak hanya dari Indonesia sih, hampir dari semuanya. Karena mereka terbiasa untuk diatur, sekarang mengatur diri dia sendiri. Gitu. Betul. Jadi itu sih perbedaan yang paling menonjol pada saat sekolah. Gitu. Apalagi kalau overseas itu kan memang dituntut untuk mandiri banget ya Pak ya. Karena kalau di Indonesia kan mungkin biasa ada yang disuapin gitu ya. Diingetin terus, tugas ya jangan lupa ya gitu. Kalau di sana sama sekali nggak bisa. Karena mereka berdasarkan seperti kayak project manajemen aja, tanggal sekian dikumpulkan, nggak mengumpulkan ya kita nggak akan dapat nilai. Tapi kan indahnya di sana bahwa kalau memang ada sesuatu hal yang kita tidak bisa memungkinkan untuk mengumpulkan sebuah tugas atau exam, kita boleh bicara langsung ke dosennya apa sebabnya. Nah itu juga
dipertimbangkan dengan baik-baik oleh mereka. Iya. Dan kalau bisa dari jauh-jauh hari ya Pak ya, jangan last minute udah waktu kumpulin, saya nggak bisa ngumpulin nih karena nenek saya sakit gitu. Lah berarti nggak mau aja ini mah. Kalau anak-anak sekarang kan bilangnya SKS ya, sistem kebus malam ya. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa ya. Sekarang nggak bisa. Wow. Plus bahasa Inggris juga kan. Iya. Mau alasannya nggak bisa, harus di ini dulu. Nah, kalau tadi kan ada international student support dari kampus ya untuk anak-anak internasional yang mungkin ada masalah konseling, mau butuh konseling. Secara apa ya Pak ya, keunggulan unik dari kampus sendiri Pak dibandingkan dengan universitas lain di UK atau Europe, karena Glasgow ini kan Russell Group ya? Ya, Russell Group kita. Masuknya Russell Group, maksudnya yang gedung-gedungnya yang gedung tua, kastil lah ya, kayak kastil gitu ya? Kayak Harry Potter. Kalau dibilang unik, ya itu dia tadi udah Mas Gilang sebutin semua sih. Salah satu yang paling sering diungkapkan orang, gedung kita memang mirip kayak Hogwarts Castle-nya si Harry Potter, si Hogwarts tuh. Terus tua ya, karena kan kalau typical student di Indonesia khususnya, dia pasti nyari uni yang tua. Tua katanya bagus. Terus yang kedua ranking. Jadi tua ranking, ya itu memang secara kebetulan jatuhnya di Glasgow gitu. Buat informasi, kita berdiri tahun 1451, jadi lebih tua dari kerajaan Majapahit tuh. 1451 Pak? 1451. Berarti jam 3 kurang ya? Iya. Jam 3 kurang. Iya. Dari 1451. Itu. Jadi keunikan kita tuh masalah tua dan gedung. Dan juga kadang-kadang orang ngelihat sih, ada beberapa alumni yang namanya cukup dikenal sampai sekarang ini. Contohnya kayak Adam Smith, James Watt, penemu obat kumur, si Listerine, si Joseph Lister. Dan turns out ternyata TV, radio juga diciptakan di Glasgow, MRI di Glasgow, USG di Glasgow. Jadi inventednya di Glasgow. Iya, kayak gitu. Wow, berarti yang mau ambil apa kayak biomed gitu-gitu, cocok ya Pak ya di sana ya? Cocok. Oke. Cocok. Kalau berarti alumni sukses. Kalau yang dari luar tuh ada James Watt, ada Joseph Lister, Adam Smith. Ya. Kalau yang dari Indo ada nggak? Yang Indo sih kalau dilihat posisi mereka bekerja sekarang udah bagus juga sih ya. Cuma saya nggak bisa reveal posisinya atau nama orangnya. Tapi kalau saya ngumpul tuh bisa kelihatan lah, paling minim tuh mereka di posisi kalau perbankan itu di VP gitu ya. Vice President. Dan juga saya bisa ngeliat career movement-nya cukup cepat mereka naiknya gitu. Contohnya kayak ada student baru lulus di tahun 2018. Sekarang dia udah menjadi salah satu duta besar muda untuk di Hongaria. Duta besar muda Hongaria? Iya, itu cepet banget tuh anak naik ya. Tapi memang dia pinter, dia tidak mengambil program yang tipikal kan orang kalau mau ngambil Kemenlu misalnya, dia ngambil International Relation gitu ya. Justru dia ngambil programnya yang namanya cukup challenging atau cukup serem, yaitu Global Security. Security. Keren kan? Security-nya sih Pak yang serem. Iya, security tapi secara global. Nah, kayak gitu. Itu cepet tuh karirnya. Dan itu terbukti lulusan kita. Wow. Gitu. Nah, tadi kan paling banyak tuh. Aku tadi sempat mention biomed-nya bagus, terus Global Security. Cuman secara overall gitu Pak, jurusan yang paling banyak ditanyain Pak Alvin, kalau jurusan ini gimana ini? Nah, itu mungkin bisa jadi favorit ya sama mahasiswa Indonesia gitu. Nah, itu kira-kira apa tuh Pak? Sebetulnya itu ada dua versi, jawaban pendek sama jawaban panjang. Dua-duanya nggak apa-apa. Kita bisa nungguin. Karena kalau jawaban pendek, saya langsung bilang aja, kamu ambil ini aja, karena banyak orang yang ngambil. Gitu. Tapi kalau jawaban panjang, kita selalu bilang, kita harus tahu dulu kamu memang lebih pemikirannya masa depannya apa. Karena belum tentu program yang baik secara kamu dengar dari kiri kanan teman kamu itu juga akan lebih baik ke kamunya. Betul. Gitu. Jadi kita harus bisa konseling. Nah itu dia, makanya saya butuh kayak Mas Gilang untuk konseling dulu dengan mereka gitu loh. Difilter dulu ya? Difilter dulu. Jangan ke Pak Alvin, masih banyak harus. Iya, itu kasihan yang ngantri. Iya betul. Gak kalau ada pameran pasti paling banyak. Kasihan saya Pak Alvin nggak kelihatan gitu. Nah jadi saya pikir kalau memang memungkinkan, kita tahu misalnya kita sukanya apa. Kalau emang sukanya itu memang industrinya ada, baik di Indonesia khususnya atau secara umum ada di luar negeri, ya itu boleh kita ambil, kita seriuskan. Contoh misalnya kayak sekarang kan lagi konten kreator di mana-mana. Gitu. Keilmuannya ada nggak? Kalau di Glasgow masuk digital marketing itu adalah subjek dari di bisnis manajemennya kita untuk di undergraduate atau di level sarjana. Tapi kalau kita bicara master itu masuknya di international strategic marketing.
International Ya, Strategic Marketing. kadang suatu momentum nama yang dipikirnya itu menjadi nama yang populer, belum tentu itu dijadikan degree oleh Glasgow. Tapi itu menjadi bagian subjek yang akan kita pelajari. Karena dalam kita membuat degree itu atau subjek, kadang-kadang kita harus tanya dulu dengan industri. Jadi kita nggak bisa main menempatkan program ini didekatkan dengan prodi mana yang paling dekat. Iya. Itu nggak boleh, itu standarnya memang beda. Jadi kita harus tahu kebutuhannya apa. Inilah subjek-subjek yang diperlukan untuk menjadi degree yang memang mumpuni di industri yang ada. Jadi tetap ada dipelajarin, Ya, tetap cuman ada. secara program mungkin nggak kelihatan gitu ya Pak ya. Betul. Nah itu kalau kayak gitu-gitu baru ke saya masuknya. Ya, sekarang saya nggak tahu dalam situ Pak. Oke, karena memang di Glasgow banyak banget ya Pak ya. Apa maksudnya programnya jurusannya banyak banget dan banyak. ya memang karena Pak Alvin ini salah satu apa ya? Beliau ini kalau misalnya saya tanya nih, aku tanya nih Pak Alvin, mau kalau MBA di sana gimana ya gitu misalnya. Terus Pak Alvin bilang, emang butuh MBA-nya atau butuhnya sebenarnya cuma master, gitu kan? Iya, jadi emang harus disesuaikan dengan kebutuhannya dulu. Jangan cuman oh Glasgow banyak ya Pak yang paling banyak, yang maksudnya yang paling terkenal apanya tuh banyak ya? Banyak. Jurusannya. Banyak. Biasanya sih ya itu balik lagi ke masalah nama-nama alumninya ya. Kalau misalnya Adam Smith udah pasti sekolah bisnisnya. Terus misalnya engineering yaitu James Watt School of Engineering. Terus kalau karena ada juga si Joseph Lister, tapi Joseph Lister namanya tidak dimasukkan untuk salah satu prodi kita. Tapi untuk program life sciences kita juga bagus. Bagusnya itu adalah karena kita juga semua lab dan practical untuk di industrinya itu nempel dengan satu-satunya rumah sakit yang ada di Glasgow. Satu-satunya. Jadi satu-satunya rumah sakit Queen Elizabeth University Hospital itu nempelnya sama Uni Glasgow, nggak sama uni lain. Dan itu di kota Glasgow gitu. Itu yang menyebabkan kita beberapa program tuh kayaknya yang mau melihat praktek di rumah sakit from the day one dia udah lihat rumah sakitnya di depan mata. Iya. Karena nempel. Memang itu di kampus intinya kita. Kita punya kampus yang memang lebih fokus ke life sciences dan medical dan lain-lain, itu memang nempel di rumah sakit. Jadi udah langsung ada ngelihat mau praktek ya udah di situ ada langsung. Kayak gitu. Kalau secara tren nih Pak nih. Kalau so far yang peningkatan itu ada di program apa nih Pak? Yang paling maksudnya misalnya data science nya atau yang sustainability atau yang international strategic marketing. Nah, kira-kira maksudnya meningkat yang paling banyak peningkatannya itu yang improve di jurusan apa Pak? Itu saya harus kasih dalam 2 fase. Jadi 5 tahun pertama yang lalu sama 5 tahun yang kedua itu agak berbeda. Contoh misalnya kayak kan saya udah kerja di Glasgow ini udah masuk tahun ke-9 ya, mau ke-10. Wih. Jadi ketahuan ya tuanya. Iya benar. Nah dulu tuh masih bisa dibilang bidang-bidang yang berhubungan dengan bisnis gitu loh. Karena orang masih mau cari simple things. Sekolah bisnis Adam Smith, udah that's it. Dia nggak akan ngelihat aspek yang lain di dalam bisnis itu ada apa aja yang mereka bisa pelajari gitu loh. Betul. Dan kadang dari bisnis pun itu bisa cross multidisciplinary kan. Mereka nggak pikirkan kayak gitu. Nah, tapi sekarang berbeda gitu. 5 tahun kesini orang sudah mulai memikirkan hal itu. Dan itu memang yang Glasgow jawab akhirnya. Kalau misalnya kita mulai melihat secara detail program undergraduate kita itu memang dia dibilangnya double major. Bukan double degree ya, double major, tapi itu bisa di specialize di cross faculty, misalnya di bisnis dan di politik bahkan psikologi. Iya, jadi itu yang menarik buat orang-orang sekarang. Iya. Dan karena kita memang ada di Skotlandia, kita mengadop sistem namanya Scottish Education System. S1 kita 4 tahun. Tapi ada beberapa program yang kita bisa combine, di mana gelarnya itu nanti adalah Master of Arts, padahal dia levelnya S1. Master of Arts gelarnya, tapi dia levelnya S1. Itu yang menyebabkan kadang-kadang employer bingung. Bingung. Artinya apa? Pada saat kita sodorkan CV kita, dia bingung, dia akan panggil kita kan. Nah, itu biasanya bakal diterima kerja tuh. Iya benar. Jadi dari panggil dulu kan? Iya, yang penting kan panggil interview dulu. Ya, nah itu yang terjadi sih. Biasa orang lebih ngambil bisnis, sekarang udah mulai justru di 5 tahun terakhir ini dia akan melihat program-program yang berdasarkan tren yang ada, contohnya communication. Lalu lebih masuk ke sosial politik, humanities gitu. Kadang Glasgow punya program yang space science. Nah, itu kita mau kerja di mana gitu. Tapi ternyata ada perusahaan, bukan perusahaan ya, institusi yang di kita itu mencari program tersebut.
Oh. Artinya memang akan segera dibutuhkan walaupun tidak immediately soon ya. Iya. Gitu. Tapi kan berarti pasarnya ada ya Pak? Pasarnya ada, pasarnya Gitu. ada. Sekarang kan kita berani mencoba di pasar tersebut dan mengembangkan, atau emang kita hanya satu rated di pasar yang ada dan perbedaannya mungkin ya servis lagi. Iya. Inovasinya nggak ada. Inovasinya betul nggak ada. Gitu. Kok jadi kayak lecture ya? Iya, bagus nih. Kayaknya Palem bukan ini deh, bukan recruitment deh. Kayaknya salah satu dosennya deh. Amin, moga-moga. Amin. Pak, kalau misalnya apa namanya jurusan yang paling menawarkan peluang kerja, kalau tadi kan kayak yang apa tadi space itu kan, Space science. space science itu kan mungkin nanti nextnya ya. Iya. Nah, kira-kira kalau yang sekarang nih kan kalau kayak aku nih misalnya aku kerja kuliah di Glasgow misalnya. Lulus kuliah kan maunya langsung kerja gitu. Nah, kira-kira yang paling keluar peluang kerjanya itu lebih tinggi. Itu apa nih, Pak? Agak susah sih jawabnya karena kalau peluang kerja sebetulnya peluang kerja Tergantung dari anaknya ya. tergantung dari anaknya. Terus yang kedua memang lulusan Glasgow itu tidak pernah lebih dari 3 sampai 4 bulan dia akan langsung employed by someone gitu loh. Nah, kalau kasusnya kita Cepet berarti Pak ya? cepet, tapi kalau kita memasukkan kasus tersebut skenarionya ke kita sebagai international student, itu agak sulit untuk kita mendapatkan feature-nya seperti itu. Yang perlu diingat adalah sekarang UK udah keluar dari Brexit sehingga orang-orang Eropa sana dikonsider sebagai international student. Kalau iya kita mau, benar juga. Iya, kalau kita mau kerja, kita akan compete dengan mereka. Iya. Nah, mereka itu adalah di mana bahasa Inggris ya udah bukan foreign language lagi seperti kita, udah second bahkan. Bahkan mereka country memang udah English spoken. Iya. Tapi belum diterima sebagai as a first language misalnya. Nah, itu yang menjadi tantangan tertentu. Jadi kalau ditanya program mana yang menjanjikan pekerjaan, semuanya menjanjikan. Tergantung kamunya. Tergantung dari kitanya. Karena kita kan kompetisinya sama orang-orang Eropa. Iya, kita udah bicara kompetisi global bukan nasional. Iya. Gitu. Itu yang menjadi tantangan berikutnya sih. Nah, itu jadi teman-teman kalau misalnya mau Glasgow ntar kerjanya kalau secara rasio itu 3 sampai 4 bulan itu udah kerja. Udah kerja. Tapi tergantung apakah kalian termasuk yang 3-4 bulan langsung kerja atau 3-4 bulan langsung pulang. Betul. Tapi di sana secara peluang untuk kerja langsung di mana namanya di Scotlandnya ada ya Pak ya? Ada. Baik di Scotland maupun di Englandnya. Ya karena kan memang pemerintahan UK sekarang membolehkan untuk student yang selesai akademiknya di UK universitas manapun, dia boleh stay and work kan. Iya. Yang selama 1,5 tahun sekarang ini, dulunya 2 tahun. Nah, itu bisa di-exercise untuk haknya dia untuk melakukan hal itu, tinggal dan kerja gitu. Jadi sebenarnya bisa. Bisa, memang perlu tahapan persiapan yang cukup termanage dengan baik ya. Nah, itulah kita masuk di kategori yang departemen yang saya bilang di awal, International Student Support itu. Itu udah mencakup ini juga Pak, karir coaching apa segala. Sudah. Berarti lengkap juga lengkap. Kan bukan masalah lengkap, tapi masalahnya student nggak tahu bahwa begitu lengkapnya gitu. Iya, makanya. Iya, dia hanya tahu ini tadi cari kerja dicariin. Bukan aja. Dicariin. Connecting di dalamnya itu yang dia harus juga terlibat gitu. Iya. Karena kan ya kampus kasih jarang sih kampus yang yaudah nih kamu langsung placement di sini gitu kan nggak ada kayaknya Pak ya. Nggak ada. Tetap harus ada harus dari studentnya yang interview sendiri, apply sendiri. Tapi secara backupnya Glasgow kasih supportnya. Iya. Jadi presiden aja deh fit and proper test kan. Betul. Iya. Oke, berarti secara secara peluang ada bisa kerja di luar. Nah, tapi kan kalau misalnya nih LPDP atau chevening scholarship gitu Pak, itu kan selesai kuliah mereka harus balikan ke Indo. Gitu kan. Nah, buat orang-orang kayak aku nih, bukan kayak aku, maksudnya yang memang butuh needs financial aids atau scholarship gitu, yang kalau LPDP harus balik ke Indo. Tapi gimana nih biar bisa kuliah di Glasgow, ada scholarship-nya juga, biar aku bisa sekolah di sana dan nggak harus balik ke Indo gitu. Itu gimana Pak? Ada nggak sih? Ya, pemikiran orang kan sekarang dia selalu di dalam 2 sisi pilihan ya. Dia mau beasiswa tapi dia harus pulang. Iya. Dia mau beasiswa tapi pingin kerja di sana gitu loh. Iya, itu dia. Nah, kalau mau beasiswa tetap kuliah di sana dan kerja di sana,
mau nggak mau jangan pakai beasiswa negara gitu, jangan ada unsur negaranya. Iya, karena kan itu dibayarin negara kan. Karena dibayar negara, itu uang pajak kita tuh dipakai. Betul, saya juga nggak mau kalau misalnya dia senang-senang di sana. Pesan sponsor. Iya. Jadi kalau boleh kita pingin menikmati kita sebagai global citizen tapi tetap merah putih, ya pakai yang partial scholarship yang universitas punya. Ada Pak di Glasgow. Nah kebetulan Glasgow punya. Wih. Nah, gitu. Cuma memang sifatnya, namanya juga partial, artinya Bagian. itu hanya sebagian dan memotong dari tuition fee-nya kebanyakan. Nah, cuma di tahun ini Glasgow mencoba untuk bisa lebih expand skema beasiswa yang ada. Jadi selain kita kasih scholarship-nya dipotong, ada juga beasiswanya tuh yang menggratiskan tuition fee-nya. Bahkan kita kasih uang living cost per tahunnya 15.000 pound sterling. Bisa begitu Pak? Bisa, cuma itu memang lebih spesifik program di bawah Adam Smith Business School. Oh, Kayak gitu. jadi yang mau bisnis nih ada nih chance untuk Ya, ibaratnya kayak full scholarship ya Pak ya? dibilang full sih enggak, karena kan ada satu komponen insurance, visa dan tiket pesawat tidak Oh iya, dibayarkan. benar juga. Ya, Iya, ada iya, 3 benar. komponen itu, yang Iya, lainnya iya, sih iya, iya. ya boleh Buat kuliah, diperebutkan. ya buat kuliah semuanya Betul. di waive gitu ya. Di Betul, kuliah. bahkan bisa di waive. Dapat living Betul, cost juga. Betul. Gitu. Oke, jadi ya tapi itu tergantung apa namanya, tergantung individunya ya Pak ya. Bisa nggak dapetinnya gitu ya? Dapetinnya dibilang susah iya, tapi ternyata Bisa, iya. iyalah pasti susah. Pasti, karena Pasti kan susah. mau kuliah Iya. gratis. Mau kuliah gratis. Jadi dibilang susah iya, tapi udah ada orang Indonesia dapet. Oh, ada. Tahun ini ada. Kita Wih. juga surprise karena ternyata Surprise Pak. surprise karena saya nggak Jarang-jarang ya. saya nggak nyangka dia bisa, bukan nggak nyangka dia bisa dapet, tapi Ah. saya nggak nyangka dia mau untuk mencari Willing. di skema yang tuition fee-nya gratis dan dikasih uang living cost. Karena kan ada safety net yang lain seperti LPDP dan Chevening Iya. yang dia semuanya udah di cover. Betul. Tapi ternyata dia secara individu dia bilang bahwa kalau emang saya bisa bayar ya saya bayar, di mana saya juga punya suatu kesempatan untuk bisa kerja secara global tersebut. Nah, jadi di sini sebetulnya lebih ke planning masing-masing individu ya. Goalsnya Ya gimana? goalsnya ininya. apa? Karena memang kalau kita ngeliat secara umum orang akan pasti mencoba LPDP karena memang safety netnya luar biasa kan. Iya. Kayak gitu. Semua dibayarin, Iya. visa sampai apa, uang visa, Uang itu kan visa segala di semuanya. ini kan. Iya. Tapi kalau yang dari Glasgow ya tuition fee kemungkinan bisa free, Iya. dapat living cost juga, Iya, tapi iya. ya visa urus Ya, sendiri, urus sendiri, gitu, bayar urus sendiri sendiri. gitu. Jadi untuk partial scholarship kita tuh juga berbagai ragam tergantung dari prodi atau school yang Glasgow punya. Tadi contoh adalah dari Adam Smith Business School. Ada juga yang dari si James Watt. Ada juga yang sekarang lagi Oh, tren engineering tuh. ada juga Pak. Engineering juga ada. Sekarang yang lagi ngetren tuh adalah dari School of Social Environmental Sustainability. Nah, ini lebih menarik lagi karena apa yang dia lakukan, dia memberikan tuition fee-nya gratis, lalu Living cost. living cost-nya tidak. Oh, oke. Living cost-nya harus dari studentnya sendiri. Kita berikan akomodasi gratis. Oh, dapat akomodasi. Akomodasi gratis. Oke. Itu akomodasi gratis bukan kita terlantarin di mana aja. terus Iya, bilang ini kasih akomodasi. tenda gitu Ya, gitu iya, misalnya. iya. Itu di residentialnya Glasgow. Oh, bagus Dan- dong. Ya, dan yang paling menarik adalah job placement. Oh, ada job placement juga. Dan beasiswa yang dikeluarkan oleh si School of Social Environmental Sustainability ini itu hanya untuk student Indonesia. Karena job placementnya di Indonesia. Oh, oke. Dan dicari orang Indonesia yang belum pernah kuliah di luar negeri. Dicari. Lebih spesifik lagi tuh. Oh, Iya. jadi kalau misalnya aku belum pernah nih keluar dari luar negeri nih, ada kesempatan buat Ada itu. kesempatan. Kalau di luar- banyak dong. Iya. Karena kan kalau udah kuliah di luar negeri dia ngerasa kayaknya dia lebih punya chance lebih besar kan. Iya. Nah, kita agak sedikit memotong kalau bisa jangan yang dari luar negeri. Jadi yang benar-benar anak-anak Indonesia yang kuliah dari domestic university. Oh, kenapa bisa harus spesifik dari Indonesia, Pak? Apakah ada kerjasama sama Indonesia? Sebetulnya enggak sih. Apakah karena kita campur tangan lebih- Pak Alvin nih? Enggak. Pak Alvin yang Kita lebih ingin. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, artinya kita lebih mempermudahkan bahwa kita lebih ingin orang-orang Indonesia yang memang kuliahnya di Indonesia Universitas. Kayak gitu. Tapi ya, itu tahun 2025. Kemungkinan besar kita akan lebih expand lagi di 2026. Karena lagi-lagi ya kompetisi semas karena disitulah
dialektika katanya kan. Iya. Intelektual itu jadi lebih keluar gitu. Itu ya. Karena kalau lempeng-lempeng aja nggak ada Iya. nggak ada apa namanya, nggak ada cobaannya gitu Iya, ya, dia nggak betul, akan betul. berusaha. Betul. Oke. Betul. Berarti tadi apa ya, Adam Smith Business School ada, James Watt James Watt Engineering juga ada, ada. Social Environmental and Sustainability Sustainability juga ada. juga. Nah, sebetulnya ada beasiswa juga yang dipotong 10.000 langsung. Itu untuk semua program kecuali di bawah program medical itu enggak. Oh, oke. Misalnya di program yang tadi tidak saya sebutkan itu ada namanya, kalau sekarang kita bilangnya Global Leadership Scholarship ya. Global Leadership Scholarship. Nah, itu merit base juga, Pak? Itu merit base, itu kita lihat memang IPK-nya di minimum 3,5. Oke. Asalkan 3,5 dan personal statement-nya jelas kenapa dia mengambil program tersebut dan apa ending yang dia inginkan dengan mengambil program tersebut. Apakah ada sedikit celah untuk dia mengembangkan industri-industri tertentu, itu yang kita cari sebetulnya. Jadi sebetulnya beasiswa Glasgow itu hampir mirip-mirip juga sih sama government scholarship yang ada gitu. Cuma ya ini hanya dikasihnya 10.000 gitu. Oke, 10.000 dari tuition fee-nya. Dari tuition fee-nya ya. Oke. Jadi proses itu apa aja nih, Alvin? Kalau misalnya udah apply, apakah itu apply langsung sekalian sama scholarship-nya atau beda? Beda sih, karena yang pasti untuk dapetin beasiswa ini kita harus punya letter offer dulu atau acceptance dari Glasgow-nya. Oh, oke. Nah, cuma enaknya walaupun kita sudah dapat letter offer itu kan bisa dalam dua kategori, conditional ataupun yang unconditional. Yang unconditional memang tidak ada kondisi apapun, berarti kita udah semua mengumpulkan. Tapi enaknya walaupun kita masih conditional, kita boleh apply partial scholarship ini. Dan yang lebih enaknya lagi, kita boleh apply sekaligus banyak partial scholarship-nya. Jadi mana yang dapat dan kita ambil, yang enggak ya udah. Oh gitu. Iya. Jadi kayak tebar jalan dulu ya, Pak ya? Betul. Mau kemana-mana dulu nih, Betul. yang ini, yang dapet yang ini udah alhamdulillah Ya, gitu. itu yang buat partial scholarship seperti itu. Oh, I see. Jadi, apply dulu ke UofG-nya, ke Glasgow, nanti dapat letter of acceptance, baru nanti apply buat scholarship-nya. Betul. Walaupun masih conditional. Conditional tuh ya means misalnya IELTS-nya masih kurang. Ya, kalau IELTS kurang masih bisa nggak sih, Pak? Boleh. Masih bisa apa? Semua tipikal orang pasti kurang di IELTS. Iya, makanya. Iya. Karena kan kalau IELTS itu kan bisa diambil kapan aja. Sedangkan kalau Glasgow itu ngelihat sebuah dokumen yang lebih ke background-nya akademik. Iya. Akademik kan stay forever kan. Jadi kita confirm bisa assess dari situ dan memberikan jawaban. Kalau IELTS bisa berubah-berubah, jadi bisa berubah, jadi aman ya. Aman. Jadi teman-teman kalau misalnya, aduh belum apply, belum ambil IELTS lagi, mau apply ke UofG, apply dulu aja. Apply aja dulu, karena kebanyakan juga orang mikir dia mendapatkan IELTS-nya dulu baru apply. Salah ya Pak? Salah. Apply dulu baru IELTS, karena jadi bikin tambah semangat. Iya. Kalau IELTS dulu baru apply, pas mau apply kuotanya habis. Iya. Telat juga. Iya. Nah, ngomongin kuota tuh Pak, ada kuotanya nggak Pak? Ada. Oh ada juga. Ada kuotanya. Itu sebabnya makanya kalau nanti kita lebih melihat detail mengenai program di Glasgow itu, Glasgow punya pembukaan pendaftaran itu berdasarkan gelombang per gelombang. Gelombang 1 sampai gelombang 6. Oh, ada 6 gelombang? Ada 6 gelombang aja dalam 1 tahun, dimulai di 1 Oktober itu buka. 1 Oktober buka sampai itu gelombang pertama? Sampai di Juli tanggal 7. Tergantung program tersebut apakah masih buka atau tidak. Bisa kayak hari ini nih masih ada yang beberapa program terima. Slotnya masih ada. Oke. Gitu. Tapi kalau yang yang memang hype-nya tinggi, maksudnya yang favorit gitu ya mungkin ya. Jadi mungkin buka 1 Oktober, ketika 1 Oktober udah tutup bisa juga. Jarang sih. Iya. Sampai sekarang belum pernah. Secepat itu belum pernah ya. Belum pernah. Bahaya banget. Karena memang diseleksi lagi kan. Diseleksi lagi. Ya, jadi enggak semua yang apply dapat masuk itu enggak. Jadi makanya gelombang 1 itu sedikit dibilang gelombang neraka ya. Wah, karena bukan gelombang cinta, Pak? Bukan, karena gelombang 1 itu orang FOMO kan, dia kebuka dia main apply. Nah, untung nih kita ada podcast ini, jadi saya bisa kasih tahu bahwa kalau misalnya gelombang 1 itu bukan dikhususkan, tapi diusahakan orang-orang yang IPK-nya di atas 3,5. Oh, tuh. Ya, karena biasanya kita bisa mengalahkan kefomoan orang lain dengan GPA kita. Maklum Glasgow sekolah tua. Iya benar. Jadi mereka lihat pasti 3,5 ke atas. GPA-nya 3,5 ke atas. Iya. Nah, terus gimana kalau saya cuma 3,499? Ya tunggu round 2 lah. Oke. Round 2 tuh November udah buka. Oh, November udah buka. Iya. Beda sebulan. Oh, masih aman. Ya, masih aman. Intake-nya berapa kali sih, Pak?
majority semua program akan mulai di September sih. September fall semua ya. Ya, cuma memang ada yang mulai di Januari. Oh, Januari ada. Januari, tapi itu programnya sangat-sangat terbatas, selected banget. Nggak ada program bisnis yang mulai di Januari. Oh, bisnis nggak ada? Nggak ada. Biasanya itu lebih banyak di program engineering. Oh, engineering justru ada. Engineering. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin scholarship lagi nih Pak nih. Scholarshipnya kan tadi Pak Alvin bilang boleh tuh di-apply banyak-banyak gitu. Nah, itu kalau misalnya aku udah dapet LPDP nih, terus aku apply lagi yang scholarship itu boleh nggak Pak? Ngapain kalau LPDP udah dapet yang penuh? Ya udah full, lepas aja yang Glasgow, kan Glasgow nggak ngasih tiket pesawat dan visa. Oh iya juga. Insurance, ambil aja yang LPDP nggak apa-apa, tapi harus pulang. Ya. Kalau ternyata ada dua pilihan dan ternyata kita berpikir saya mau lebih punya kesempatan untuk kerja di UK-nya atau di negara manapun, ya kita bayar sendiri pakai partial scholarship, itu bantuannya. Tapi kan ada ya Pak, maksudnya kayak aku sih mikirnya ya, ini jangan ikutin teman-teman. Jadi aku dapat scholarship dari Glasgow nih, terus kan dapat scholarship dari LPDP. LPDP kan ngasihnya cash. Iya, cash ke anak ya kan. Dan dia juga bayar tuition fee-nya ke Glasgow langsung, jadi ketahuan langsung. Oh iya. Langsung ketahuan. Oh nggak bisa berarti. Nggak bisa. Glasgow buat tambahan. Ya. Buat tambahan. Nggak usah. Jangan ya. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya bukan LPDP nih Pak, aku dapat scholarship dari, let's say dari kantor. Dari kantor nih, yaudah bilang kuliah di LPDP dibayarin nih gitu. Nah terus aku apply juga buat scholarship yang ini. Itu boleh juga? Boleh. Banyak, ada beberapa dari perusahaan-perusahaan yang dia ngasih partial scholarship ya ke staff-staffnya gitu kan, itu boleh di-combine dengan partial scholarship kita. Boleh. Jadi biar dia lebih kecil lagi kan? Iya, nambahnya nggak terlalu banyak lah. Iya. Boleh. Seenggaknya mengurangi lah gitu berarti. Boleh. Bisa berarti ya. Boleh. Tuh teman-teman. Terus, nah ini Pak, ini terakhir ya. Tips nih Pak. Sama strateginya nih biar dapetin. Ini kan mungkin yang nonton podcast ini berharap dari scholarship kan. Iya kan banyak yang bahkan kemarin kan aku sempat dengar Pak Tantowi Yahya kan sempat cerita dia ada ada yang mampu, dia waktu jadi duta besar di Wellington. Ini orang tuanya mampu tapi anaknya dapat beasiswa. Dibanding sama ada yang tidak mampu tapi tidak bisa mendapatkan beasiswa. Gitu. Jadi kan agak nggak match ya sama tujuan dari beasiswa itu sendiri. Nah, kira-kira gimana nih Pak biar strateginya nih orang-orang yang butuh beasiswanya nih biar dapat beasiswa partial scholarship itu lebih besar Pak? Iya, kalau memang pingin dapetin partial scholarship, memang biasanya ini adalah orang-orang yang mereka sebetulnya secara finansial sudah ada persiapannya. Ada persiapannya, sehingga memang tidak akan terlalu dia being in corner untuk ngikutin beasiswa yang ada di Indonesianya. Gitu. Dia bisa sedikit menyimpang karena dia bilang saya mau ngambil program yang sesuai dengan saya, bukan sesuai dengan kebutuhan negara misalnya. Iya, betul. Fine aja, tapi ya konsekuensinya you need to pay halfway. Gitu, artinya partial scholarship lah yang tepat. Tapi kalau kita bicara beasiswa negara, ya ada suatu program prioritas yang dikedepankan. Gitu, yang misalnya kalau kita ngambil program yang berhubungan dengan sosial dan humanities, ya harus menerima tuh kalau nanti harus kerja di daerah 3T. Ya, karena itu bagian yang memang harus dirubah. Betul. Nah, jadi buat saya sih Glasgow akan menerima dari semua kalangan. Yang terpenting kalau masalah fundingnya, mengerti juga mengenai karakteristik dari beasiswa yang ada. Jadi sebelum apply itu harus tahu dulu nih harus tahu beasiswanya ini gimana sih gitu. Harus tahu, karena kalau misalnya kita sebagai profesional yang memang backgroundnya mengurus masalah human resource, yaitu orang, artinya kita harus mendapatkan orang yang tepat di waktu yang tepat di pekerjaan yang tepat kan. Betul. Tiba-tiba dengan melihat beasiswa yang sekarang ditawarkan oleh negara itu masuk di suatu konsep misalnya sosial politiknya lebih ke war atau ke perperangan, nggak mungkin kita shifting ke situ. Gitu. Masa kita nyari orang yang tepat untuk di posisi tepat di pekerjaan tepat untuk berperang, perang aja. Gitu. Itu masalah nasionalisme ya, nggak terlihat dari backgroundnya. Jadi kayak gitu. Nah ini juga harus dilihat karakteristik dari si beasiswanya seperti apa. Jadi jangan sampai kita mengambil program ternyata nggak masuk di prioritas beasiswa tersebut. Gitu. Itu sih trik yang harus dilihat. Oh ya teman-teman ya, mantep nih Pak Alvin, maksudnya. Amin. Karena kan banyak Pak Alvin yang kemarin kan sempat bergaung tuh Pak,
kuliah di luar negeri, kabur dulu aja gitu. Oh iya. Nah itu Iya. tapi pakai beasiswa LPDP. Jangan dong, Jangan ya. Jangan. Teman-teman, karena kalian kan pakai LPDP ini kan pakai uang negara, uang rakyat. Jadi ibaratnya kalian dikuliahin sama orang-orang Indonesia tapi dapat uangnya buat sendiri gitu ya. Boleh apa ya? Ya, bukannya saya mendukung kabur aja dulu. Tapi kabur aja di sini kan sebetulnya ya kita kabur terus kembali. Oke. Untuk meningkatkan Indonesia. Untuk meningkatkan skill kita pertama, yang kedua itu punya imbas ke negara gitu. Betul. Regardless itu partial ataupun full. Sekarang saya bisa dibilang saya sedikit mendukung kabur aja dulu, tapi kaburnya kuliah dulu di University of Glasgow. Programnya tepat, ya kan? Tetap kita merah putih. Karena kita harus yakin bahwa Indonesia emas di tahun 2045. Amin. Itu yang kita tuju sebetulnya sih. Oke. Jadi tetap kuliah dulu. Jadi kabur dulu aja, tapi kaburnya ke University of Glasgow, nanti balik lagi. Iya, kuliah. Gitu. Mau partial scholarship kayak mau. Betul. Apalagi yang full scholarship dari LPDP ya, itu harus balik ke Indonesia. Tapi kalau yang partial scholarship pun kalau bisa ada berkontribusi ya Pak ya sama Indonesia. Betul. Jangan sampai mentang-mentang udah di enak di Glasgow nih gitu, misalnya udah enak di Scotland atau di UK gitu, udahlah di sini lebih enak jadi permanent resident di sana. Betul. PR tuh agak susah sih sekarang ini. Agak susah ya Pak, agak itu ketat dia. ya. Karena EU kan sudah jadi statusnya international student-nya. Iya, jadi nggak bisa sembarangan lagi ya. Mereka bayarnya sama tuh sama orang Indonesia. Oh iya. Walaupun misalnya dari Prancis kan deket ya. International student tuh. Sama ya. Iya. Waduh, kasihan. Oke, kalau gitu teman-teman, makasih banyak yang udah datang, makasih banyak Pak Alvin. Sama-sama. It's an honor for us to have you here. Terus apa namanya? Jangan lupa tanggal 9 Agustus ya. Oh iya. Pak Alvin will be here. Nanti teman-teman yang mau ketemu Pak Alvin, realnya kayak gimana? Ya, saya bukan AI. Ini beneran ya? Bisa dipegang nih. Nanti bisa langsung ngobrol sama Pak Alvin, bisa tanya-tanya sama Pak Alvin mau apa? Tipsnya lagi kira tadi Mas Gilang ngomongnya nggak jelas nih gitu misalnya. Mungkin juga suruh datang ya buat ke seminar yang. Oh iya, tanggal 30-31 Agustus. Ya, itu juga ada. Tanggal 30-31 Agustus juga University of Glasgow ada di Festival Beasiswa Merah Putih. Tanggal 30-31 Agustus 2025 di Gedung DPR RI. Nanti ketemu sama Pak Alvin lagi. Ya. Jadi kalau misalnya di sini ramean nih Pak Alvin nggak kelihatan gitu ya. Pas tanggal 9 Agustus nanti tanggal 30-31 masih ada kesempatan. Oke. Masih banyak Pak Alvin ya. Thank you. Mudah-mudahan ada insight yang berguna buat teman-teman yang nonton. Semoga berguna. Oke, stay tune di next episode podcast kita lagi ya. Bye bye.